Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Denny Prasetyo, NPM 20.01010029 akan mempresentasikan tentang negosiasi internasional dan lintas budaya. Di sini yang pertama adalah definisi budaya. Budaya adalah seperangkat nilai dan keyakinan atau bersama sekelompok orang. Yang selanjutnya, apa yang membuat negosiasi internasional berbeda? Di sini ada dua konteks yang membuat pengaruh terhadap perundingan internasional. Yang pertama ada konteks lingkungan hidup dan konteks langsung. Di sini untuk dalam konteks langsung termasuk faktor lingkungan yang tidak terkontrol oleh negosiator yang mempengaruhi negosiasi. Di sini ada 7 faktor. Yang pertama ada pluralisme politik dan hukum. Di sini perusahaan melakukan bisnis di negara-negara yang berbeda atau dalam hukum dan politik atau pertimbangan politik dapat mempengaruhi negosiasi bisnis di berbagai negara pada waktu yang berbeda. Yang kedua yaitu ada ekonomi internasional. Uh, Faktor-faktornya adalah nilai tukar mata uang internasional secara alami itu berfluktuasi atau fluktuasi nilai mata uang menimbulkan risiko yang besar terhadap eh, kedua negara. Atau setiap perubahan dalam nilai mata uang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai perjanjian bagai eh, bagi kedua negara. Yang ketiga yaitu eh, pemerintah asing dan birokrasi. Di sini sejauh mana pemerintah mengatur industri dan organisasi tersebut dalam bernegosiasi. Yang keempat ada ketidakstabilan. Terdapat beberapa bentuk ketidakstabilan seperti kurangnya sumber daya, kurangan barang dan jasa, dan ketidakstabilan politik. Yang kelima ada ideologi atau ideologi. Negosiator dari negara lain tidak setiap waktu berbagi ideologi yang sama. Tetapi perbedaan pada ideologi dapat menyebabkan pihak itu tidak setuju pada tingkat yang paling mendasar tentang apa yang sedang dinegosiasikan. Yang keenam yaitu budaya. Faktor budaya itu ada orang-orang dari budaya yang berbeda menafsirkan proses dari negosiasi dengan prinsip yang berbeda. Yang ketujuh adalah memangku kepentingan eksternal atau stakeholder eksternal, yaitu negosiator internasional dapat menerima banyak promosi dan eh, bimbingan dari pemerintah melalui kedutaan besar luar negeri. Yang selanjutnya adalah konteks langsung, termasuk faktor-faktor yang tampaknya dapat dikendalikan oleh negosiator. Yang pertama adalah kekuatan tawar-menawar itu relatif. Di sini perundingan terhadap operasional sejumlah besar ekuitas yang masing-masing pihak bersedia untuk berinvestasi dalam usaha baru. Atau anggapan adalah bahwa pihak yang berinvestasi uh, ekuitas lebih memiliki kekuatan atau lebih dalam negosiasi dan karena itu akan lebih berpengaruh pada proses negosiasi setelah hasilnya. Yang kedua yaitu tingkat konflik. Di sini situasi konflik yang tinggi itu uh, berdasarkan etnis, identitas ataupun geografi yang lebih sulit untuk dicari solusinya. Yang ketiga ada hubungan antar negosiator. Negosiasi adalah bagian dari hubungan yang lebih besar antara uh, dua pihak, yaitu sejarah hubungan yang ada antara pihak-pihak akan mempengaruhi hmm, negosiasi saat ini, seperti negosiasi yang menjadi bagian dari setiap negosiasi di masa depan. Yang keempat yaitu hasil yang diinginkan. Faktor ini berwujud dan tidak berwujud memainkan peran besar dalam menentukan
hasil dari negosiasi internasional. Yang kelima yaitu pemangku kepentingan langsung, yaitu di sini yang berpengaruh yaitu keterampilan, kemampuan, pengalaman oleh negosiator internasional memiliki dampak besar uh, pada proses dan hasil negosiasi internasional. Yang selanjutnya yaitu konseptualisasi. Yang pertama ada konsep budaya. Budaya ini adalah fenomena tingkat kelompok atau sekelompok orang tertentu yang memiliki keyakinan, nilai, ekspektasi, perilaku yang sama, atau keyakinan budaya, nilai-nilai dan ekspektasi perilaku dipelajari dan diteruskan kepada anggota baru pada kelompok. Yang selanjutnya budaya sebagai nilai-nilai bersama. Perbandingan lintas budaya itu dilakukan dengan menemukan norma-norma dan nilai-nilai penting yang membedakan satu budaya dengan budaya yang lain, dan kemudian memahami bagaimana perbedaan-perbedaan itu akan berpengaruh pada negosiasi internasional. Selanjutnya ada 4 dimensi yang menjelaskan perbedaan penting antar budaya. Yang pertama ada individualisme atau kolektivisme. Di sini konsep individualisme berorientasi utama pada bahasan terkait proses, hasil, dan preferensi dari negosiasi. Um, Biasanya masyarakat atau individualistik umumnya menggunakan kriteria jangka pendek yang dirasa tepat dan wajar. Selanjutnya ada uh, jarak kekuatan atau power distance, yaitu yang lebih besar akan lebih berkonsentrasi dalam pengambilan keputusan, di mana negosiator dari budaya dengan jarak kekuasaan yang tinggi perlu meminta persetujuan dari atasan mereka dengan intensitas yang lebih tinggi juga. Yang selanjutnya kesuksesan karir atau kualitas hidup. Biasanya budaya itu berbeda dalam sejauh mana individu itu terkait untuk memegang nilai-nilai yang dipromosikan, apakah terkait kesuksesan karir atau kualitas dalam hidupnya. Yang keempat yaitu penghindaran ketidakpastian, yaitu negosiator dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi akan merasa tidak nyaman berada dalam kondisi negosiasi yang ambigu, sehingga situasi tersebut membutuhkan sebuah kepastian seperti melalui penjelasan secara lengkap dan detail kepada individu yang terkait. Selanjutnya di sini adalah 10 cara membedakan budaya dapat mempengaruhi negosiasi. Yang pertama yaitu pengertian negosiasi atau bagaimana budaya mendefinisikan negosiasi. Yang kedua ada peluang negosiasi, dan yang ketiga pemilihan negosiator, yang ketiga protokol komunikasi, waktu sensitivitas atau sensitivitas waktu, dan selanjutnya kecenderungan resiko kelompok versus individu. Yang kesembilan ada sifat perjanjian negosiasi. Yang ke-10 ada emosionalisme. Di situ 10 faktor tersebut itu mempengaruhi cara berbeda budaya dapat mempengaruhi dalam negosiasi. Yang selanjutnya uh, strategi negosiasi yang responsif secara budaya itu ada dua menurut keakraban dengan budaya pihak lain. Di sini ada 3 keakraban, yaitu yang pertama keakraban rendah. Di sini ada agen atau penasihat pekerja atau strategi unilateral. Yang kedua mendatangkan mediator atau strategi bersama. Yang ketiga membujuk negosiator lain untuk menggunakan pendekatan yang digunakan atau strategi bersama. Yang kedua yaitu keakraban sedang, yaitu beradaptasi dengan pendekatan negosiator lain atau masih sama, disebut juga strategi unilateral. Seperti yang pertama di keakraban rendah. Yang kedua ada penyesuaian koordinat atau strategi bersama juga bisa disebutnya. Yang ketiga
keakraban tinggi. Di sini yang pertama menerima pendekatan negosiator lain, yang kedua improvisasi pendekatan, yang ketiga simfoni efek atau juga strategi bersama. Yang selanjutnya ada negosiasi bilateral. Negosiasi jumlah pihak yang terlibat dibedakan menjadi dua, yaitu negosiasi bilateral yang diikuti oleh dua pihak dan negosiasi multilateral atau multipartai yang diikuti oleh banyak pihak. Dalam negosiasi bilateral terdapat macam-macam cara dan pelaksanaannya. Aplikasi dari negosiasi bilateral pada kebijakan yang ada di dunia ini, salah satunya dapat dianalisa melalui Camp David Negotiation atau adalah salah satu contoh dari negosiasi bilateral yang melibatkan pihak ketiga untuk ikut membantu proses pelaksanaannya dengan cara mediasi serta menggunakan sebuah teknik negosiasi yang dikenal dengan single negotiation text. Yang selanjutnya adalah multiple parties negotiation atau kompleksitas dalam negosiasi. Di sini negosiasi tidak selalu hanya melibatkan dua pihak yang berkepentingan saja. Ada negosiasi yang sangat kompleks yang melibatkan jauh lebih banyak pihak, yaitu multiple parties negotiation adalah sebuah kegiatan negosiasi yang melibatkan lebih dari satu pihak untuk bekerja sama dalam mencapai suatu goal yang diinginkan oleh setiap pihak tersebut. Di sini ada sejumlah perbedaan antara multi-parties negotiation dengan two-parties negotiation atau bilateral, di mana jumlah pihak yang mengikuti proses negosiasi tersebut merupakan perbedaan yang paling mendasar antara keduanya. Pada negosiasi multipartai, aktor yang mengikuti proses negosiasi tersebut lebih dari dua pihak. Dalam negosiasi multipartai, ini juga terdapat tantangan karena setiap pihak-pihak memiliki masing-masing kesempatan untuk mengutarakan kepentingan masing-masing. Di sini ada 3 langkah untuk mengelola negosiasi multipartai. Yang pertama ada pre-negotiation, yaitu negosiator masih melakukan hubungan yang belum formal dengan pihak lain dan cenderung untuk membahas isu-isu yang akan dibahas selanjutnya. Yang kedua ada formal negotiation stage atau langkah kedua dari negosiasi multipartai. Tahapan ini biasanya mencerminkan proses negosiasi yang sebenarnya baik dalam mengatur kelompok atau masing-masing pihak dalam bernegosiasi. Yang ketiga ada agreement phase. Agreement phase ini adalah langkah terakhir yang melanjutkan hasil-hasil yang telah dibuat selama proses negosiasi berlangsung. Selanjutnya ada isu-isu dalam negosiasi. Yang pertama ada peran suasana hati. Eh, Biasanya para negosiator yang suasana hati dan pemikirannya positif akan memperoleh hasil yang positif juga, mungkin dibandingkan dengan sebaliknya. Yang kedua ada perbedaan gender dalam negosiasi. Eh, Stereotip yang populer di saat dianut oleh banyak yang mengatakan bahwa kaum perempuan lebih kooperatif dan menyenangkan dalam negosiasi daripada kaum laki-laki. Yang selanjutnya perbedaan kultur. Di sini gaya bernegosiasi itu beragam antara struktur kultur dengan kultur yang lainnya. Jadi dapat dicontohkan untuk perbedaan kultur itu sangat berpengaruh dalam negosiasi. Selanjutnya negosiasi pihak ketiga. Di sini terkadang individu atau perwakilan kelompok itu mencapai kebutuhan dan tidak mampu menyelesaikan perbedaan di antara mereka melalui negosiasi secara langsung. Dalam kasus ini mereka bisa pada pihak ketiga untuk membantu mencari solusi atau bisa disebut sebagai mediator.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.